Nah, sekarang yang mau kita report atau laporkan, ada dua hal atensi kita. Yang pertama memang pengaduan terhadap hakim, yang kedua permohonan pemantauan. Jadi beberapa kali karena tim kami banyak, kami dibatasi begitu. Ya menurut saya hakim emosi, tidak bisa menjaga. Contohnya emosi. Ya, padahal kan seorang hakim tidak boleh ya, tetap saja dia harus bijak. Terakhir juga ketika suasana riuh ada seruan takbir dari peserta sidang, itu hakim kemudian mengatakan itu jangan teriak-teriak. Nah, kita saat itu jelas menolak, ya terjadi perdebatan lagi begitu. Tapi akhirnya kok hakim mengikuti apa yang maunya jaksa gitu. Walaupun akhirnya kami melawan dengan cara bahwa ya saksi ini tidak mau menjawab semua pertanyaan dari jaksa maupun hakim. Tapi poinnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Sudana beserta tim yang hari ini datang kembali Iya, langganan kita Bang ya. Berkoordinasi terus ya Pak. Mungkin saya langsung perkenalkan diri dulu. Saya Nini Karyani selaku Kepala Bagian Pemantauan Persidangan di Biro Pengawasan Perilaku Hakim, di bawahnya Pak Mulyadi. Izin beliau memang hari ini sedang ada acara Pak di luar kantor, jadi mungkin saya beserta dengan Mas Junaidi selaku jabatan fungsional penata kehakiman yang hari ini menerima Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan, mungkin Bapak bisa sampaikan lebih detail terkait tadi yang sudah disampaikan di dalam lembaga layanan masyarakat yang sudah Bapak tulis. Silakan Pak. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagaimana tadi non formal sudah kami sampaikan, lepas kami sudah beberapa kali kemari, tapi pada akhirnya ya kami tetap akan kemari karena fungsi-fungsi pengawasan hakim itu memang tetap di KAI, bukan di lembaga yang lainnya. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabiin, serta seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan istiqomah menjalani jalan Islam dan selamat dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begini Ibu Bapak, kami adalah tim kuasa hukum dari dua terdakwa sekaligus, Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Dua perkara, ada 318 dan 319, semua pitsus di Pengadilan Negeri Surakarta. Kasusnya memang ada beberapa, ada yang berkaitan dengan dakwaan menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, sebagaimana diatur di pasal 14 ayat 12 juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Yang kedua, klien kami didakwa melanggar pasal tentang menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini ITE Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Pasalnya 28 ayat 2 junto 45 ayat 2. Yang ketiga, memang ternyata klien kami juga dikenakan delik penistaan agama. Ini pasal 156A KUHP. Kronologis ringkasnya adalah klien kami ini kan Bambang Trimulyono itu mengadakan podcast, dan juga klien kami juga, dua-duanya kami yang tangani, dua terdakwa di perkara yang di split ini. Di 26 September 2022 saat itu Gus Dur ini ingin memverifikasi kebenaran informasi ijazah palsu Presiden kita Bapak Joko Widodo, karena sebelumnya memang beredar buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono.
lalu mencari informasi tentang Bambang dan dapatlah Bambang. Nah, kemudian dalam diskusi podcast itulah Gus Nur juga meminta agar Bambang Trimulyono melakukan mubahalah untuk memberikan keyakinan apakah yang dibicarakan atau ditulis oleh Bambang Tri itu mampu dia bertanggungjawabkan. Dan terjadilah mubahalah. Bambang Tri ya sanggup bertanggung jawab bahwa apa yang dia tulis dan dia katakan itu benar, dan kalau keliru dia siap untuk mendapatkan laknat dari Allah SWT. Nah, selanjutnya memang Bambang Trimulyono untuk memastikan bahwa apa yang dia yakini itu bukan hanya dia tulis tapi ingin dia buktikan di pengadilan. Bambang Trimulyono lewat kami juga menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkaranya adalah PMH, perbuatan melawan hukum, karena tindakan menyerahkan syarat kelengkapan bagi seorang calon presiden di Pilpres 2019 yang lalu ya tidak sah, dan itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Sempat terdaftar tanggal 3 Oktober 2022, sempat sidang sekali, tapi waktu itu Bapak Presiden belum bisa hadir. Tunjuk kuasa dari Jaksa Agung juga belum memberikan surat kuasa. Ini ditunda, tapi dalam proses penundaan itulah ternyata klien kami itu sudah ditangkap duluan. Di tanggal 14 klien kami ditangkap dan ditahan. Berikutnya juga Gus Nur ditangkap dan ditahan dua-duanya sejak tanggal 14 Oktober 2022 hingga saat ini. Nah, saat itu memang kita sudah komplain ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Mabes Polri karena memang ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur kalau ada perkara perdata dan pidana beririsan, maka pidananya ditangguhkan sampai hak keperdataan itu menjadi jelas. Tapi saat itu memang penyidik yang ngeyel ngotot bahwa ini perkara tidak ada kaitannya, ini adalah hanya mubahalahnya yang dipersoalkan. Tapi begitu di gugatan di proses pidana di Pengadilan Negeri Solo, ternyata ya soalnya tetap terkait ijazah palsu gitu. Nah, sekarang yang mau kita report atau laporkan ada dua hal atensi kita. Yang pertama memang pengaduan terhadap hakim, yang kedua permohonan pemantauan. Awalnya sih kami kira hakim masih dalam batas toleransi yang kami anggap bisa memimpin persidangan secara fair lah, imparsial, non imparsial, dan juga bisa mengakomodir keinginan para pihak, khususnya dari kami tim kuasa hukum. Dalam perspektif menggali ya, keterangan saksi tentu beda-beda kan. Kalau hakim mungkin bisa di tengah, jaksa untuk menguatkan unsur-unsur pidananya karena dia yang mendakwa dan akan menuntut. Kami tentu dengan perspektif membela. Jadi beberapa kali karena tim kami banyak, kami dibatasi begitu pertanyaan-pertanyaan yang kami mau gali, dan saya juga pernah protes ya tidak bisa dibatasi karena kami semua tim punya perspektif berbeda dan ingin menggali agar menjadi terang perkara itu. Nah, memang dalam perjalanannya ada semacam ya menurut saya hakim emosi, tidak bisa menjaga. Contohnya emosi. Ya, padahal kan seorang hakim tidak boleh ya, tetap saja dia harus bijak karena dia bukan, kalau jaksa emosi masih bisa lah, atau kami lawyer karena biasa emosi. Tapi bagi seorang hakim dia harus bijak, dia tengah karena dia yang mengadili dan memutus perkara. Sempat terjadi perdebatan sengit dengan Bang Egy Sujana. Dan terakhir juga ketika suasana riuh ada seruan takbir dari peserta sidang, itu hakim kemudian mengatakan itu jangan teriak-teriak. Nah, waktu itu juga saya ingatkan itu bukan teriak-teriak, itu seruan takbir. Kalau ingin mengingatkan pun tentu dengan bahasa yang santun begitu. Nah, kami khawatir kalau mayoritas umat Islam marah karena yang dianggap dipersoalkan takbirnya kan bahaya buat hakim ini gitu. Dan yang paling krusial itu adalah kemarin di titik di mana ini kan split, terdakwa Bambang Tri, terdakwa Gus Nur, dua perkara, 318 dan 319. Nah, ada penyidikan memang terdakwa ini jadikan saksi untuk kasus yang satunya. Yang satu juga iya. Karena kita tidak punya wewenang di penyidikan, ya itu kewenangan polisi. Tapi begitu di persidangan kami katakan kami keberatan sesuai dengan ketentuan pasal 318 KUHP ya Bang ya. Itu semestinya dikembalikan kepada terdakwa apakah dia bisa atau menerima menjadi saksi. Kan dia punya hak untuk mundur. Karena kan keterangan terdakwa ini digunakan untuk memberatkan terdakwa lainnya. Padahal mereka punya saksi sekitar 20-an lebih, ada 4 saksi yang belum dihadirkan. Ada Mahmud Nurwindu belum dihadirkan, ada Suwarto, Kus Hendriatmo, ada Sri Hadiningsih, ada 4 yang belum dihadirkan, tapi mereka memaksa melalui jaksa menghadirkan terdakwa sebagai saksi untuk perkara ada split itu.
Kita saat itu jelas menolak, ya terjadi perdebatan lagi begitu. Tapi akhirnya kok hakim mengikuti apa yang maunya jaksa gitu. Walaupun akhirnya kami melawan dengan cara bahwa ya saksi ini tidak mau menjawab semua pertanyaan dari jaksa maupun hakim. Tapi poinnya adalah sikap hakim yang tidak bisa menahan emosi dan terjadi perdebatan yang luar biasa ini kan khawatir berpengaruh terhadap putusannya. Nah, kalau dalam Islam itu kan seorang yang sedang mengadili itu tidak boleh, bahkan bisa menjadi batal putusannya kalau dia emosi. Karena apa? Khawatir putusannya itu karena emosi, bukan karena pertimbangan yang benar-benar objektif gitu loh. Nah, karena itulah kami tadi sudah menuliskan, nanti bisa kami serahkan apa-apa saja yang dalam pandangan kami ini patut diduga melanggar kode etik hakim. Nah, itu ringkasannya belum lengkap, nanti ini ada suratnya. Yang kedua juga kami mohon agar ada pemantauan, paling tidak ada atensi dari KAI untuk mantau sehingga hakim bisa melihat bahwa yang mengawasi dirinya bukan hanya kami lawyer, bukan hanya peserta sidang, juga ada otoritas dari KAI yang juga bisa berimplikasi bagi karir seorang hakim gitu. Sehingga oke lah kalau ndak, kasarnya ya, kalau ndak rikuh atau nggak menghargai kami lawyer lah, jadi mereka bisa menghargai profesinya mereka sendiri karena ada pemantauan dari KAI yang kalau keliru dalam menjalankan amanah sebagai profesi hakim nanti bisa berimplikasi bagi karir atau bahkan jabatannya. Itu dua hal itu, dan memang tadi kami juga berencana paralel teman-teman ini kan tim gabungan Bu, Surakarta dan Jakarta. Jadi Surakarta juga nanti paralel akan coba ke Semarang, katanya ada perwakilan di Semarang.